Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat melaksanakan presentasi pada sore hari ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Fitria Novi Hamdayati, yang bertugas sebagai moderator dan membimbing jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama itu Aisyah Alfonsa, Nabila Aisyah Rafa, Salsabila Marka Putri, dan Anjani Nurul Aziza. Langsung saja kepada yang bertugas menyampaikan materi, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Novi atas pembukaannya. Selanjutnya saya akan langsung menyampaikan materi yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, serta inovasi pada bidang sosial. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Salsa. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Nabila Aisyah Rafa. Di sini yang kedua ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara yang menyebabkan pendapatan per kapita meningkat dalam jangka panjang. Negara berkembang biasanya dikategorikan berdasarkan kriteria pendapatan per kapita, dan pembangunan ekonomi biasanya dianggap terjadi ketika pendapatan per kapita meningkat. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Anjani. Di sini juga ada contoh pertumbuhan ekonomi. Contoh pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan sektor industri seperti perhutanan, pertanian, perikanan, pertambangan, elektronik, dan farmasi. Adapun pertumbuhan ekspor barang lokal seperti kopi, rotan, dan rempah. Dan juga ada peningkatan investasi. Di sini juga ada contoh pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan infrastruktur seperti untuk menunjang dan mempermudah kegiatan masyarakat. Terus ada pembangunan di bidang pendidikan, meliputi pembangunan gedung sekolah, pemberian KIP bagi siswa kurang mampu, dan memberi beasiswa pemerintah. Adapun pembangunan di bidang kesehatan, yaitu memperlakukan BPJS, jaminan kesehatan bagi masyarakat. Lalu di sini ada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi seperti tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu penduduk atau tenaga kerja, lalu ada barang-barang, modal, dan tingkat teknologi. Adapun faktor-faktor pembangunan ekonomi seperti pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur dan sosial budaya, dan sistem pemerintahan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Kemudian ada juga perbedaan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Selanjutnya, pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan materinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.